وصحبه أما بعد إلى حضرة سيدنا مسلم محمد أبو الواسط ومسلول الكتب الصمدان المحيرة والمقدس الصلاة ونطلعهم بالعلوم والأسرار وبركة في دارين سنة حضري الفاتحة. Yang sangat saya hormati Ibu Agung Pangsatah Al-Mukarramun segenap staf khusus Pangsatah juga ketua khusus yang menghadirkan Allah Istiqomah bersama kita, hadirin warahmat wabarakatuh, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menjalankan perjuangan. Beri doa untuk semuanya, untuk kita semuanya berwasilah kepada falsafah semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak. Allah berikan kesuksesan, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Allah mudahi segalanya, semuanya. Billahi wa syafati sayyidina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini saya bisa ikut bergabung kembali di masjid ini setelah sebulan kemarin. Saya izin tidak bisa hadir karena keluar. Terima kasih Bapak Ki Haji Dr. Subhan yang sudah memberikan ilmu Allah. Menarik tadi tentang bab mau'izah. Tentang mau'izah, saya punya pengalaman pribadi sama di masa Pak Anwar, yang mana ini diambil dari surat An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16 ayat 125 tentang penyeru. Ayat ini oleh para sahabat ketika mereka di Banten kemarin, bulan lalu, itu dibahas oleh para sahabat. Cuma tema bahasanya berbeda. Apa membahasnya tentang menyeru. Tapi saya dulu mendapatkan penjelasan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sampai situ. Daun bangsa seluruh manusia, ada manusia ke jalan Allah bil hikmah, satu, wal mau'izatil hasanah, dua, tiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bangsa menandakan bil hikmah itu la ilaha, mau'izatil hasanah itu la ilaha, wajadilhum billati ahsan la ilaha. Jadi sesungguhnya ketika kita pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedang mengajak diri sendiri plus mengajak orang lain. Makanya kenapa la ilaha illallah disebut kalimatul da'watul haq, karena mengajak ke jalan Allah yang hak. Bukan mengajak orang, tapi mengajak juga diri kita. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu yang tidak alami pesantren. Ya misalnya, jadi apa ya? Tuh saya mah nggak tahu kan? Jangan berkecil hati. Ketika Bapak Ibu berzikir, dikir la ilaha, dikir kalimat da'watul haq, maka sesungguhnya ibu bapak sedang mengajak dan sekaligus sedang memberikan dan mengajak manusia dalam mau itu dakwah dan ajak.
Bahkan begini Pak, hebatnya dakwah mengajak dengan la ilaha illallah itu murni, bersih, tidak akan senggol-senggol sini. Terkadang kalau mengajak dengan ilmu, dakwah itu Pak, ada harus senggol sini. Makanya ada kayak begini, dakwah itu mesti mengedukasi, bukan mencari sensasi, apalagi memprovokasi. Dakwah itu mesti mendidik, bukan menghardik, apalagi membidik. Dakwah itu mesti merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mesti saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Itu konsep dakwah seperti itu. Makanya dakwah yang paling bersih, dikir. Ketika orang yang dikir, itu sekaligus sedang mengamalkan surat An-Nahl ayat 120, mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, dengan kalau kalimatnya terlek wajah ibu kebiasaan itu berdebat, tapi saya bukan berdebat tapi berdiskusi. Karena kalau perdebatan nanti kalah debat jadi jelek akhirnya. Karena tidak semua orang siap untuk berdebat. Kecuali orang-orang yang mempunyai kerangka berpikir yang luar biasa. Ketika ada satu berdialog, ya menerima ketika pemikirannya bisa dibantah. Nah, terkadang perdebatan itu tidak baik. Makanya saya lebih memilih wajah dan benar-benar berdiskusi, perang pemikiran. Nah, jadi surat An-Nahl 125, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125, orang sosok manusia yang sekarang tugasnya menyeru. Yang ada di surat ini menurut sependek pemahaman saya saat ini adalah bangsa otoritas mutlak. Kan tadi kata Pak Subhan, mesti ada sosok figur otoritas. Di dalam tarekat, figur otoritas dalam tarekat adalah musik. Pemegang sosok mutlak penuh. Nah, kemudian berbicara tadi tentang ilmu, ini saya pernah membaca tulisan Yai Syaroni. Orangnya ada, saya tidak akan ngomong di belakang. Waktu itu rame apa namanya fenomena, ada salah satu stasiun TV dengan stakeholdernya membahas ulama tetapi arahnya merendahkan. Yai Syaroni orang agamanya paham. Romo Yai Syaroni orang agamanya tenang boten. Jadi nggak boleh hebatnya ya. Bapak Kiai Syaroni menulis di sosmednya. Yang saya ambil tidak semuanya, hanya hadisnya saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana alimun uhibbu aliman. Ini menarik. Saya melanjutkan bahasan Pak Kiai Haji Dr. Subhan. Kebalik ya, dokter dulu ya. Ana alimun uhibbu aliman. Kata sabda Nabi, aku ini sosok orang alim dan aku mencintai orang yang alim. Nabi itu sosok manusia yang bahkan Nabi itu
wa alim belum. Nah, katakan lagi. Saya mendapatkan dari para sahabat ketika zaman lapangan. Tahu para sahabat, kun aliman wala taqwa. Kun aliman au musta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Fatahli. Itu kata hadis. Saya dulu menerima ini di Dago. Di rumah mertua Pangsal. Dulu kira-kira antara tahun 2008 atau 2007, saya lupa tahunnya. Ini ada yang berbeda. Para sahabat menerjemahkan hadis itu berbeda dengan orang-orang umum. Kan kalau menerjemahkan secara literal, secara terjemah normal kalimat seadanya, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Kan ada waw atau itu waw penghubung. Di antara fungsi waw atau adalah mutlak jami. Salah satu kalimat ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kebanyakan para mu'allim atau mudaris menerjemahkan ini terpisah, sehingga ketika terpisah menjadi pilihan. Kun alimah, jadilah kamu orang alim, atau menjadi orang yang muta'alim, yang belajar, mustami'an, atau orang yang mau mendengar, muhibban, atau kamu menjadi orang yang cinta. Ini kebanyakan pilihan. Satu per item ini menjadi pilihan. Saya mah sudah alim, saya tugas alim. Sehingga karena merasa alim dan dikotomi, tidak mau mendengar nasihat orang yang di bawahnya. Padahal nasihat itu bukan hanya kepada musik perintahnya. Al-Quran memerintahkan kepada semua umat Islam untuk watawassabil haq, watawassabil. Tugas kita saling memberikan nasihat. Tidak mesti yang dinasihatkan lurus kepada kita, tidak. Tapi tugas kita mengingatkan, saling watawassabil. Jadi ajar mau ke kita nasihat. Perintah Quran. Nah, adapun wilayah emosi kami jelaskan. Sifatan mursid ada 9. Nih, mudah-mudahan hafal. Sifatan Syekh Mursid itu 9. Nanti kembali ke hadis. 1. Sholihin. 2. Nasihin. 3. Arifin bisyariah. 3. Salikin litorikot. Sudah berapa? 3. Berapa ini? Ya. 1. Sholihin, nasihin, arifin bisyariah, salikin litorikot, da'ikini hakikat, kamil akli, wasi sodri, hasan siasati, hasan siasat, punya siasat yang bagus. Yang terakhir 9 adalah arifin bin taubakotin. Semusi itu punya sifat sangat paham karakter manusia, sehingga setiap murid diberi nasihatnya berbeda-beda. Ada yang mesti dikir, tidak dikir. Ada yang mesti dijelaskan sampai detail. Itu artinya ketika para sahabat memberikan nasihat, caranya ke Kiai beda, caranya ke Kiai sana beda, cara ke saya juga beda. Maka inilah bukti bahwa para sahabat memiliki sifat mursyid utuh total 9. Arifin bitobaqotin nas. Nah, berbicara sifat mursyid nasihin, nasihin ini adalah nasihatnya sanggup berubah seseorang yang tadinya ghaflah menjadi ingat, yang tadinya buruk menjadi baik. Karena memang notabene sifat mursyid itu adalah nasihin.
Nanti dong lu 9. YouTube. Ini bukan hebat-hebatan, bukan ilmu ini. Ya? Jadi ketika berbicara para sahabat itu saya mursyid, saya secara pribadi melihat, oh ini ada. Salihin, sosok manusia yang paling takut kepada Allah di masanya. Itu salihin namanya. Maka di dalam kitab para sahabat dikatakan ketika itu para sahabat membahas makna. Beliau mengatakan Syekh Mursyid Asyik di zamanihi huwa atqan nas di zamanihi. Seorang Syekh Mursyid di masa itu adalah orang yang paling takwa di masanya. Kenapa orang yang paling takwa? Karena beliau adalah pasti seorang yang teguh, kuat, kokoh mengamalkan kalimat wala yasiru illa atqakum illa bimudawarati wa mulazamati kalimat takwa. Tidak akan sampai kepada derajat takwa kecuali jadi seseorang wala yasiru tidak akan sampai seorang manusia illa atqakum mencapai derajat orang yang paling takwa. Atqakum illa kecuali bimudawam wa mulazamati kalimat takwa. Kalimat takwa la ilaha illallah. Maka kenapa nasihat para sahabat bisa masuk ke wilayah rasa? Karena pengamalan kalimat takwa beliau sudah dirasa. Makanya kenapa banyak hikayat para ulama? Saya membaca di beberapa literatur ketika akan menasihati sebelum menyampaikan lihat dulu dirinya. Seperti begini. Mama kalau saya pernah menasihati Mama Khalil Bangkalan. Ada muridnya datang minta mama tolong nasihati anak saya, tapi saya makan permen untuk minuman. Oh iya, dia cuma oh iya. Nanti seminggu lagi suruh kesini anaknya. Nah, selama 1 minggu ini beliau lihat untuk dirinya sendiri sehingga ketika dia ngomong sudah omongan anaknya telah tembus. Maka kenapa nasihat para sahabat itu bisa mudah berubah? Nasihin itu adalah samroh, buah dari pengamalan kalimat la ilaha illallah yang sudah kita sadar. Ini saya ngomong begini, ngomong nih satu majelis, ngomong lagi 2 majelis. Kalau tidak nyetok perbendaharaan ilmu, habis lah. Ngomong di 2 majelis, cirinya habis. Pelangap-pelangap ngomong kemana ya? Black. Stopnya habis. Jangan paksa sakit. Makanya yang tukang ngomong itu guys, yang tukang ngomong dikirnya mesti Islam. Nggak bisa. Dikirnya secukupnya nggak bisa. Stopnya habis nanti. Apalagi dikirnya cuma 3 menit. Sayyiduna 3 menit Sayyiduna repot. Karena ada ilmu Bapak Ibu, ada ilmu yang sumber galiannya di hati kalbu, namanya ilmu ajwa. Ada ilmu Allah, ilmu yang sumber galiannya pada lembaran-lembaran kitab Quran, hadis, kitab ulama, namanya ilmu Allah, ilmu yang diambil dari lembaran-lembaran mushaf. Caranya ikra, baca dengan kalimat yang sama, penafsiran yang dimensinya berbeda. Ikra dimensi syariat dibaca dengan mata. Ikra dimensi hakikat menurut para sahabat dikir la ilaha illallah. Karena sedang dikir itu mengganti ilmu, namanya ilmu ajwa.
ilmu zaud dari sini. Dari mana dasar hukumnya? Hadis Nabi. Man 'amila bima 'alima wa rasahu ilman ma'la. Ketika mengamalkan jangan lagi berjamaah lagi sendiri kalau di rumah. Kalau berjamaah kadang-kadang sok mereka lagi dikit ngapokin kau. Imam belum ilallah, makmum sudah ilallah. Jadi naik teh, gitu tak? Duk dak gitu. Padahal etika berzikir itu Bapak Ibu, suara makmum itu ikut suara imam. Lain makmum mihla asal imam, bari naik kasar itu. Ngeleding, ngapokan. Saya suka sengaja kalau saya ngeleding, saya suka dilama pikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Suka ngerti, kan lo ngeleding gitu. Etika dikir harus kita. Ketika berjamaah, kita tahu diri. Saya makmum atau imam, maka suara makmum ya, jangan melebihi suara imam, ikut imam supaya kompak, antep, mantep. Ya, jadi kepada ibu-ibu saya menghimbau, ya bukan maksa, ini menghimbau. Nek kalau zikir berjamaah itu mesti kompak, ya. Aja gini kata abang motong recol. Jadi barakan imam makmum sibahlah. Musik enak. Zikir bakal kabur. Ya, jadi yang suka ngiring-ngiring imam lah, ayah-ayah. Perbaiki. Supaya apa? Supaya enak dikirnya. Enak dikir pertama dari suara masuk ke dalam rasa enak, dari rasa berbuah kepada perbuatan. Jadi sebenarnya merupakan satu kesatuan, satu yang tidak bisa dipisah. Jadi kembali ke tadi, kun alima, jadi ini terjemah di bahasa apa? Silakan. Kun alima au musta'alima au mustami'an au muhibbah. Apa artinya ini dari bahasa apa? Jadilah kamu orang alim. Ini terjemahan bahasa apa? Walaupun kamu sudah alim, tetap kamu mesti mau belajar. Walaupun kamu sudah alim, sudah mau belajar, tetap kamu mesti mau mendengar suara orang lain, ilmu dari orang lain. Jangan saya juga tahu, berarti nggak mau dengar. Ujungnya muhibbah, walaupun sudah alim, tetap mesti mau belajar, tetap mesti mau mendengar. Ujungnya tetap mesti merasa cinta. Kita salah kita ngomong teh, tapi tetap kita mesti ada. Oh, luar biasa. Walaupun salah, tapi esensinya tidak salah. Bangkal orang itu salah, mestinya dibacanya orang, bukan langsung di hadapan orang. Menghina itu bukan menghina, merendahkan itu. Kan selama esensi atau substansi maknanya tidak berubah, nah problem karena itu bukan berarti merendahkan keilmuan, tidak. Kan setiap orang kapasitasnya beda-beda. Terkadang yang sudah bisa pun keseleo suka ada keseleo, ya aja. So keseleo, benar saya baca. Tadi kita walaupun sudah alim mesti mau tetap belajar, tetap mau mendengar, dan tetap mesti mencil. Enak kalau gitu, Pak. Enak kalau gitu. Insya Allah tidak akan ada apa namanya, tidak akan ada gesekan. Karena tadi orang syariat, orang pandai secara syariat
banyak benar. Karena wajib. Tapi orang yang makrifatnya dalam semakin tidak melihat kesalahan. Kesana beda. Tadi orang ahli makrifat sudah dalam itu yang melihatnya bukan wujud dosa tapi tembus dosa kepada yang wujud insya ya. Dan kita sudah punya alatnya, alat untuk mengajar, alat untuk mau itu. Nah, jadi hikmah mau itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan saya suka masih luru wirid-wiridku. Anak-anak ada orang kan? Sing masih luru wirid-wirid hikmah kan orang kan? Wah, saya belajar hikmah begitu. Kan begitu ya? Merasa saya mau belajar hikmah. La ilaha illallah itu hikmatul kamilah. Hikmah yang sempurna. Jadi sudah mendapatkan talqin la ilaha illallah, sudah mendapatkan ilmu hikmah. Bahkan la ilaha illallah itu adalah manba'ul usul hikmah wa manba'ul ilmu ladun. La ilaha illallah itu sumber ilmu hikmah dan sumber ilmu ladun. Lalu bagaimana caranya? Bikin saja di atas rata-rata. Kalau orang lain bikinnya cuma 200, apa jangan ke 200? Ya pada baik. Mesti di atas. Terserah itu. Diatur saja. Saya tidak bisa menyampaikan ini karena tiap orang kan beda-beda porsi. Jawabnya wasal lebih kuat 1000, tapi Agus saya pakai 100 seluruh. Misal kayaknya 100 gitu kan. Jadi kita harus bisa jujur. Saya merasakan itu ketika pada sekali kadang-kadang jawab buntut pikiran umat itu tidak ada apa seperti ngaji kok butuh ngaji daya pencerahan, lapor saja sholat 2 rakaat pikir ngagari lepor ketendang buka pencerahan buka yakin itu. Cuman tadi kalau sedang dipikir banyak itu jangan baca orang karena beda keperluan. Kalau baca orang takutnya kita pengennya dipikir di atas 1000, orang lain sudah namanya apa? Terus tinggal doa. Aku assalamualaikum kan kamu ya kan bisa. Lu ada yang kamu terus dikira kesuwen tinggal doa. Ya, jadi kamu pengen bikin akeh ya, aja uang, dewek baik, utama saja. Ngerti orang? Ngerti? Mau bikin? Rasanya apa? Pas dulu, ya nanti amplopnya ya. Satu guru satu, ajarkan dia. Kalau dulu, gitu. Bu, pengen mudah rezeki, lancar rezekinya pengen, dikir simpannya. Itu kata para sahabat. Siap. Anahu yajibu rizqa. Sesungguhnya dikir ini dohir pada la ilaha illallah. Dikir ini yajibu rizqa, menarik rezeki. Jadi kalau masih umur baik ya, berarti dikirnya kurang ini. Ya, Bu. Kenapa buyur? Kayaknya merasa ya. Nah, siap bikin banyak siap. Siap di rumah masing-masing dan saya. Jangan lagi banyak. Sendiri dicoba kekuatannya sampai mana. Jangan-jangan, wah saya mau 4000 sekarang kuat, masih melek. Jangan-jangan baru 100. Sangat begitu. Nonton drakor 1 jam berapa? Nonton drakor berapa? Ya. Dikit. Nomor 30 terus anggap 10 kali.
mikirnya titik pengen rezeki nanti pribadi karena rezeki nanti saya suka kayak juga suka iseng jadi kiri kanan zaman tapi tidak kasih sebut namanya duduk di belakang tak kadang-kadang tak kadang kan juga sejauh itu kan ya bahwa juga berjalan tahun ya puluhan lah itu mah bagus tapi 100 kali aku lain 100 kali setiap Saya itu nggak kuat bisa. jangan dua orang ya sama adik ya jadi kalau merasa saya masih sama sekarang dari apa kalau merasa banyak keperluan kepada Allah pikirnya juga mesti diperbanyak banyak kebutuhan kepada Allah banyak keperluannya wayai dikirnya mesti itu nasihat dari para sahabat saya pusing sama sekarang lamun ngerasa urang loba kabutuh ka Allah wayana ulah eleh ku bantal non bantal HS ulah eleh ku bantal pikirnya itu kan masalah saya ini maksudnya jadi lamun ngerasa saya banyak kebutuhan wayana pikiran kita ya siap terima kasih semoga bermanfaat. Assalamualaikum.